Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sofia dengan NIM 210333041. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran terkait materi fisika hukum kolom. Let's watching. Halo Sobat Fisika, hari ini kita akan membahas hukum kolom, yaitu konsep yang menjelaskan interaksi antara benda bermuatan listrik. Yuk, kita mulai. Ayo, kita gosokkan balonnya ke jaket. Nah, lihat, ada muatan-muatan kecil yang berpindah. Warna biru menandakan muatan negatif atau elektron yang menempel di balon. Sekarang, balonnya didekatkan ke dinding dan ternyata balon tersebut menempel ke dinding. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah balon dan dinding saling tarik-menarik? Kalau iya, apa yang membuatnya saling tarik-menarik? Sebenarnya, ini semua karena adanya gaya tarik-menarik antar muatan. Muatan negatif di balon menarik muatan positif di dinding. Menarik ya? Ini adalah contoh sederhana dari apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu hukum kolom. Sebelum kita masuk materi, kita akan bahas dulu tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Melalui simulasi ini, kita bisa mulai memahami bahwa muatan itu bisa berpindah dan interaksinya bisa menciptakan gaya. Tapi, seberapa besar gaya itu? Yuk, kita mulai pembelajarannya. Oke, mari kita bahas apa itu gaya listrik atau gaya kolom. Kalau kita punya dua buah muatan, misalkan muatan positif dengan muatan negatif. Kalau kedua muatan ini kita dekatkan, maka muatan ini akan mengalami gaya tarik-menarik, sehingga muatan positif dan muatan negatif ini akan saling berdekatan. Begitu pula ketika kita mendekatkan muatan negatif dengan muatan negatif, maka gaya yang timbul antar muatan tersebut adalah gaya tolak-menolak, sehingga kedua muatan tersebut akan saling berjauhan. Gaya tolak-menolak dan gaya tarik-menarik yang terjadi antar dua muatan inilah yang dinamakan dengan gaya listrik atau gaya kolom. Berapa besar gaya listrik yang dihasilkan? Untuk itu kita akan menghitungnya menggunakan hukum kolom. Tapi sebelum kita membahas persamaan dari hukum kolom, kita akan membahas dulu hal-hal apa saja sih yang mempengaruhi atau hal yang berpengaruh terhadap gaya listrik. Untuk itu kita akan melakukan percobaan melalui simulasi. Untuk itu langsung saja kita coba buktikan melalui sebuah simulasi. Kalau kita punya dua buah muatan, misalkan muatan positif kita lambangkan dengan Q2 yang bernilai 8 mikrokolom, dan muatan negatif kita lambangkan dengan Q1 yang bernilai 2 mikrokolom. Nah, jadi muatan ini adalah muatan tidak sejenis. Jadi untuk kedua muatan ini akan mengalami gaya saling tarik-menarik. Di sini bisa kita lihat besar gaya yang dihasilkan oleh Q1 dan Q2 adalah sebesar 359,5 Newton. Muatannya kita perbesar. Muatan positifnya kita buat lebih besar daripada sebelumnya. Dari 8 mikrokolom kita jadikan menjadi 10 mikrokolom. Nah, kita lihat besar gaya yang dihasilkan. Ternyata gayanya bertambah menjadi 449,378 Newton. Kita coba kembalikan muatan Q2 jadi seperti semula. Nah, selanjutnya kita coba perbesar muatan negatif atau Q1. Kita naikkan menjadi 4 mikrokolom. Nah, ternyata muatannya juga naik menjadi 719,004 Newton. Nah, dari percobaan ini kita dapat simpulkan bahwa semakin besar muatan, maka semakin besar gaya yang terjadi antar kedua muatan, sehingga
gaya sebanding dengan besarnya muatan. Jadi, yang pertama berpengaruh terhadap gaya adalah besar muatan dari kedua benda ini. Selanjutnya, kita akan mencoba bagaimana kalau jarak dari kedua benda ini kita ubah. Dan untuk besar muatannya kita jadikan konstan atau tetap. Nah, yang pertama di sini muatannya adalah 2 cm, di mana besar gayanya yaitu 719, sekian Newton. Nah, kita jadikan jaraknya 2 kali semula. Besar gayanya yaitu 719, sekian Newton. Nah, kita jadikan jaraknya 2 kali semula, berarti jadi 4 cm. Nah, kita perhatikan besar gayanya di sini, yaitu berubah menjadi 179 Newton. Nah, berarti gaya yang dihasilkan itu menjadi lebih kecil. Nah, di mana gaya yang dihasilkan ini sebesar 179 Newton, berarti 1/4 dari gaya sebelumnya. Nah, kita coba variasikan lagi menjadi 3 kali semula, berarti kita taruh menjadi 6 cm. Nah, dan gayanya menurun lebih kecil menjadi 79,889 Newton. Berarti gaya yang dihasilkan 9 kali lebih kecil dari gaya sebelumnya. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa gaya berbanding terbalik dengan kuadran jarak kedua benda. Semakin besar jarak antar muatan, maka semakin kecil gaya yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil jarak muatan, maka semakin besar pula gaya yang dihasilkan. Oke, nah dari percobaan-percobaan tadilah kemudian Coulomb, seorang fisikawan Prancis, membuat persamaannya, yaitu kalau ketika kita mempunyai 2 buah muatan Q1 dan Q2 yang terpisah pada jarak r, maka antara keduanya akan terjadi gaya yang nilainya sebesar F. Hukum Coulomb itu sendiri dinyatakan dengan persamaan berikut ini. Hukum Coulomb Sobat Fisika, sekian materi kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.